Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berjumpa kembali dalam channel Rudiansa. Pada video sebelumnya, saya sudah menyampaikan informasi terkait dengan kondisi kemiskinan Indonesia selama masa pandemi, khususnya di tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana kondisi pengangguran Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 tahun 2020. Baik, pertama mengenai konsep apa itu tenaga kerja atau pengangguran. Di sini penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, ada yang disebut dengan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Usia kerja ini mengikuti standar internasional, yaitu penduduk yang usianya di atas 15 tahun atau lebih. Sedangkan angkatan kerja sendiri terdiri dari mereka yang sedang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Nah, ini disebut dengan pengangguran terbuka bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang masih bersekolah, ibu rumah tangga, pensiunan, dan lain-lain. Nah, dari grafik atau gambar di bawah ini ya, kita bisa mudah melihat pengelompokan dari tenaga kerja ya, penduduk usia kerja terbagi angkatan kerja bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja terbagi menjadi penduduk bekerja dan mencari pekerjaan atau pengangguran terbuka. Nah, angka pengangguran atau tenaga kerja ini dikumpulkan oleh BPS yang bersumber melalui Survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat dengan Sakernas. Baik, sekarang kita masuk ke angka-angka. Di sini saya tampilkan jumlah dan persentase pengangguran Indonesia selama tahun 2017 sampai tahun 2020. Jadi selama 1 tahun BPS mengeluarkan angka ketenaga kerjaan pada bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian di sini saya menyampaikan jumlah pengangguran ya terbuka dalam juta jiwa dan berikutnya adalah tingkat pengangguran terbuka dalam persentase. Jadi tingkat pengangguran ini adalah jumlah pengangguran atau penduduk yang mencari kerja dibagi dengan jumlah angkatan kerja. Baik, kita lihat di sini jumlah pengangguran ya dari 2017 Februari sebanyak 7,01 jiwa ya. Terus menurun ya dan pada Agustus 2020 meningkat tajam menjadi 9,77 juta jiwa ya. Memang di pengangguran ini kondisi Februari ke Agustus selalu terjadi sedikit peningkatan kalau kita lihat polanya ya. Jadi Agustus 2017 meningkat sedikit, Agustus 2018 meningkat sedikit ya. Namun di 2020 peningkatannya sangat tajam ya dari 6,9 jadi 9,77 juta jiwa. Demikian juga untuk tingkat pengangguran terbukanya ya dari 5,33% di Februari 2017 menjadi 7,07% di tahun 2020 bulan Agustus. Nah, untuk mudahnya kita lihat dari grafik ini ya perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Jumlah pengangguran bukan tingkat pengangguran ya. Di sini kita bisa lihat ya jumlahnya sebanyak 9,77 juta jiwa pada bulan Agustus 2020 ya. Kondisi ini ya di bulan Agustus sebanyak 9,77 juta jiwa ini hampir sama dengan jumlah pada tahun 2010-2011 pada saat Indonesia mengalami krisis moneter ya. Jadi kondisi ketenaga kerjaan di Agustus 2020 ini memang cukup memprihatinkan ya karena banyak kegiatan ekonomi yang mengalami stagnasi akibat dari PSBB atau PPKM yang dilakukan oleh pemerintah ya. Demikian juga
perkembangan tingkat pengangguran ya, bahwa di 2020 bulan Agustus ya, eee, tingkat pengangguran sebesar 7,07% ya, dan kondisi ini juga hampir sama dengan kondisi, tahun 2010-2011 pada saat Indonesia mengalami krisis moneter ya. Jadi memang, jumlah pengangguran ya ini, perlu mendapat perhatian serius ya. Kemudian dibutuhkan usaha yang cukup keras dari para pemangku kepentingan untuk mengurangi atau mengembalikan kondisi pengangguran atau persentase tingkat pengangguran seperti pada kondisi sebelum pandemi, yaitu pada tahun 2019 ya. Jadi memang, dengan mundurnya, kondisi pengangguran Indonesia seperti pada kondisi 2011 ya, ini artinya, diperlukan usaha yang, cukup keras ya untuk meningkatkan atau kembali normal kembali kondisi pengangguran di Indonesia ya. Nah berikutnya bagaimana tingkat pengangguran, di 34 provinsi. Nah inilah peta tingkat pengangguran, eee, di 34 provinsi ya. Jadi di sini, umumnya dari, 2019 ke 2020 saya ambil ya, terjadi, peningkatan yang, cukup signifikan ya. Jadi ada beberapa provinsi ya, tingkat pengangguran terbukanya itu, bertambah cukup tinggi ya, ada yang sampai 5% ya seperti DKI Jakarta ya. Kemudian, ada juga yang cukup aneh ya, ada satu provinsi yang mengalami penurunan tingkat pengangguran ya, yaitu Kalimantan Utara. Eee, Baik, ini adalah kondisi, tingkat pengangguran, selama 2019 ke 2020 ya. Berikutnya adalah tingkat pengangguran. Nah, di sini kalau saya saya buat dalam grafik ya, provinsi dengan tingkat pengangguran terbesar itu adalah Kepulauan Riau, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ya. Ini bisa kita lihat di atas, eee, rata-rata nasional ya. Nasional tingkat penganggurannya hanya 7,07% ya, sedangkan, DKI khususnya itu, mencapai 10% lebih ya. Inilah peta, TPT ya pada tahun, 2020 tingkat pengangguran terbukanya seperti ini. Terakhir adalah, untuk, memasuki 2021 ya diharapkan seluruh daerah atau provinsi Indonesia, mengalami pemulihan ekonomi atau recovery sehingga perekonomian nasional ikut mengalami pemulihan ya. Namun demikian, berhasil tidaknya pemulihan ini sangat tergantung dari, bagaimana kita bersama ya pemerintah dan masyarakat menangani pandemi Covid ya, serta kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberikan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ya. Jadi kalau pendapatan masyarakat, meningkat, konsumsi akan meningkat ya, sehingga dunia usaha akan berproduksi kembali seperti sedia kala dan pada akhirnya dunia usaha akan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Demikian, beberapa informasi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.